Listriknya dijelaskan nanti oleh, pemateri ya. Nah, sebelum itu saya akan memberikan penjelasan dahulu ya tentang profil jalan tengah ya. Nah, ini adalah, logo kami ya, dan kami memiliki berbagai macam layanan ya, mulai dari laboratorium ring, lalu juga layanan-layanan lainnya ya, bisa ada informatika, statistika, lalu proofreading ya, dan proofreading kami sudah bekerja sama dengan Edited juga ya. Lalu ada layanan-layanan lainnya ya, misalnya juga ada pembayaran antar negara dan yang lainnya. Nah, kita juga mengadakan, private workshop untuk bioinformatika ya, ada berbagai macam pemateri ya, ada yang fokus pada, eee, anti kanker ya, ada yang general dan yang lainnya. Dan lalu kita juga mengadakan webinar series ya, mulai dari, pertama hingga sekarang sudah 11 ya pada bulan ini, dan ada juga kadang kita webinar spesial ya, seperti ini, hari ini. Nah, ini kita menghadirkan beberapa pemateri yang, kredibel ya dari luar negeri ya, alumni University College London, lalu ada juga yang masih mahasiswa S2 di Edinburgh, dan saya kadang juga mengisi ya untuk topik-topik publikasi ilmiah, dan kadang juga ada terkait dengan beasiswa. Nah, seperti ini juga ada kolaborasi dengan Kumamoto University ya, dan semuanya gratis. Lalu juga klien kita sudah lebih dari 1.000 ya, ada macam kampus di dan ada juga yang dari luar negeri. Nah, kita memiliki kolaborasi partnership ya, dengan berbagai macam lalu juga ada Editage ya, yang men-supply untuk native proofreading. Nah, ini ada website kita, dan ini layanan-layanannya bisa dilihat semua di sini ya. Ini ada beberapa jurnal yang sudah, eee, berhasil kita bantu ya untuk menembus di jurnal tersebut. Ini juga ada company profile, dan jika Bapak Ibu belum bergabung di grup kami ya, bisa join di grup agar tidak ketinggalan, acara-acara webinar yang free ya. Dan ini juga ada LinkedIn kita, dan ini ada akun Instagram ya, silakan follow untuk info-info terkini ya, misalnya tentang webinar ataupun yang lainnya, semua akan di-share di sini. Dan setiap webinar akan di dalam YouTube ya. Oke, terima kasih, dan saya akan lompat ke pemateri ya, pemateri hari ini. Oke. Nah, sebelum itu saya akan membacakan CV-nya dahulu. Oke, ini adalah Fahrul Nurkolis ya, beliau tinggal di Madiun ya, dan, eee, di terakhirnya adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ya. Ini sebelum sebelum di-update ya, sekarang ganti di Universitas Padjadjaran ya, beliau mendapat beasiswa S2 hingga S3 ya kalau nggak salah ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan ya Mas Fahrul ya. Lalu ini ada profil Google Scholar, Scopus ID, Web of Science, dan yang lainnya ya. Nah, ini beberapa publikasi ada di jurnal kuartil 1 ya, Nutrien, Clinical Nutrition and Molecule ya, lalu ada Journal of Functional Foods,
Nah, ini molekul lagi, lalu ada beberapa corresponding author. Nah, ada di juga ada di Current Development in Nutrition, ya. Lalu Frontiers in Nutrition. Ini terletak Q1 dan Q2 ya. Lalu ada F1000 ya, F1000 Research. Nah, ini sangat banyak sekali ya. Mungkin dan juga ada pengalaman untuk conference ya. Conference juga luar biasa ya, sudah menghadiri berbagai macam conference di Eropa dan di berbagai negara lainnya. Ini ada riwayat organisasi ya, saat ini Mas Farul ada di berbagai macam society ya, ada di American Society, lalu American Society for Nutrition sebagai anggota semua ya. Lalu short course juga yang pernah diikuti ya. Oke. Oke, tidak membuang waktu lagi, saya akan mengundang Mas Farul untuk bergabung ya. Selamat malam Mas Farul. Malam Mas Arif. Oke. Masuk ya. Oke, gimana kondisinya Mas Farul? Di mana ya sekarang ya? Semangat, ini lagi di Jogja. Oh, ya. Ini kemarin info terakhirnya Mas Farul dapat beasiswa ya akhirnya ya. Ya, kebetulan kemarin diberi kesempatan untuk studi lanjut ya dengan beasiswa unggulan pasca sarjana Pajajaran S2 S3 ya fast track 4 tahun. Oke, ya. Semacam PMDSU tapi dari kampus ya Dari sebenarnya. kampus sendiri. Iya, betul. Jadi kemarin ada opening beasiswa PMDSU ya, saat ini sudah tutup dan sudah seleksinya sudah berjalan. Nah, di kampus-kampus lain itu ada beberapa beasiswa yang mungkin bisa dicoba ya, seperti Unpad dan yang lainnya. Nah, ini masih banyak yang ingin bergabung ya. Jadi mungkin kita mulai saja. Mas Farul, bagaimana? Oke, boleh. Ini saya share screen. Ya, silakan dimulai. PPT saya udah kelihatan ya? Oke, sudah. Oke. Kesempatan ya ini tadi diundang Mas Arif untuk sharing ya, kita belajar bareng di sini untuk publikasi jurnal internasional bereputasi Scopus dan maupun Scopus dengan tier 1 maupun tier 2. Maka saya terutama saya ya sebagai yang sharing di sini tuh mengingat bahwa kita tuh sebaik-baiknya manusia di agama apapun dan manapun ya itu sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat. Nah, kayak orang-orang seperti kita yang di akademisi kemudian sebagai peneliti yang bermanfaat ya tentunya melalui karya tulisan kita yang apalagi dipublikasi di jurnal yang berimpact factor ya. Nah, sebuah ide dan gagasan yang dituangkan dalam sebuah karya dan dibaca oleh banyak orang di berbagai tempat akan selalu dikenang dari generasi ke generasi. Jadi kita bisa mengetahui Einstein itu kan karena ada tulisan beliau, ada tulisan yang disajikan dalam bentuk jurnal, kemudian dibaca dan teori-teorinya diaplikasikan. Tanpa ditulis dan dipublikasikan, ya semacam publikasi itu semacam history gitu ya, itu kita akan lupa siapa yang telah menemukan ini dan itu. Oke, jadi outline yang ingin saya sampaikan beberapa hal besar yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu ada primer dan kedua sekunder, kemudian ada nanti juga tipe open access dan non open access itu apa, kemudian kalaupun open access itu bagaimana cara bisa dapat free, itu nanti ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Nah, yang pertama ini terkait dengan primer ya. Yang primer itu yang harus, kalau saya bilangnya itu harus ada di paper atau kalau kita mau menulis paper atau mau penelitian ya. Nah, yang pertama itu yaitu desain study. Jadi mau bagaimanapun nanti hasilnya, mau bagaimanapun nanti menyajikan, itu yang paling utama jantungnya itu adalah desain study. Jadi penelitian kita itu
runtutannya bagaimana dalam menggapai hasil penelitian itu melalui desain studi yang seperti apa itu harus lengkap tanpa celah gap ya karena kita itu penelitian untuk menjawab gap yang ada gap itu kekosongan yang ada jadi kalau masih ada gap berarti masih akan menjadi celah reviewer untuk menanyakan kenapa ini nggak di ini kenapa ini nggak dilakukan atau kenapa ini nggak disajikan datanya dan sebagainya selain lengkap kita harus menggunakan namanya ilmu itu dinamis ya kita harus menggunakan marker parameter ya ataupun metode yang advance dan valid gitu ya karena kita itu semakin kesini trennya seperti apa untuk menjawab permasalahan yang saat ini yang kompleks itu menggunakan apa mungkin terkait pendekatan bioinformatika yang menggunakan data-data yang lebih kompleks kemudian menghasilkan data yang komprehensif juga itu salah satu contoh kemudian sistematik rasional nah kemudian ada juga menjawab gap riset yang saat ini ya jadi uh, kita itu penelitian berdasarkan masalah yang ada dan masalah itu dijawab melalui penelitian kita melalui prosesnya mendesain sebuah studi penelitian itu sistematik rasional salah satu contohnya ini publikasi saya yang di TR1 Q1 ya itu terkait dengan mau mengungkap tempe sebagai agen anti kanker itu sebuah penelitian yang mengintegrasikan bioinformatika dan experimental study. Nah, desain study yang pertama tadi saya sampaikan. Jadi nggak langsung tempe itu diekstraksi kemudian dilihat aktivitas anti kansernya. Tidak sederhana itu kalau mau mencapai tahapan Q1 atau top tier ya. Itu yang pertama tempe. Tempe mau diapakan dulu? Tempe itu diekstraksi. Kemudian setelah diekstrak itu kan banyak, nggak cuma satu ya. Itu harus tahu ada apa aja di situ. Jangan sampai terlewatkan. Kalau terlewatkan itu kan menjadi gap kekosongan yang ada. Itu melalui metabolomic profiling misalnya. Karena sekarang ini adalah eranya teknologi ya. Kita bisa mencari tahu apa aja kandungan-kandungan yang ada di ekstrak itu. Kemudian dilakukan bioinformatika, neurofarmakologi, molekular docking sebagai contoh saja ya. Kemudian hasil yang secara komputer, kita kan memprediksikan aktivitasnya itu ternyata ada aktivitas anti kanker misalkan, tempe ini secara komputer. Tetapi benar apa enggak pada realnya, maka itu perlunya in vitro study atau studi di lab yang dimana itu nanti akan mengkonfirmasi, oh iya ternyata secara komputer itu memiliki aktivitas anti kanker, tetapi secara real pada lab ternyata memang benar bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah, itu kan desain studinya harus sistematik, rasional ya. Kemudian tahapan-tahapannya melalui tahapan-tahapan yang menjawab kekosongan yang ada, gap yang ada. Dan visualisasi di sini. Nah, yang kedua adalah visualisasi. Jadi kalau kan bisa jadi kita baca semua banyak artikel itu menggunakan deskripsi ya metodenya ini. Tetapi dengan adanya pathway atau diagram alur seperti ini, bukankah lebih mudah memahami alur penelitian ini? Oh ternyata tempe diekstraksi dulu, kemudian diprofil metabolitnya apa, senyawanya apa, kemudian dilakukan uji apa. Itu kan lebih sistematis, orang lebih mudah mencerna penelitian kita, termasuk reviewer lebih mudah memahami isi kita dan tidak miskonsepsi gitu ya, understanding gitu. Tidak ada pemahaman ganda gitu ya. Karena ada alur seperti ini, visualisasi seperti ini. Nah, jalannya penelitian yang memang sistematik rasional saya bilang tadi, itu kalau dalam penemuan obat anti kanker, anti bakteri, senyawa anti bakteri ya, kemudian anti obat untuk obat apa aja ya, anti obesitas, anti kardiovaskular dan sebagainya. Jalannya itu karena kita ya sering di Indonesia ini saya temukan, saya nge-review paper-paper ataupun dosen-dosen itu penelitiannya tentang bahan alam, yaitu mungkin tanaman ini, terus mungkin senyawa dari tanaman-tanaman ini kemudian diekstraksi digunakan untuk obat-obat itu harus sistematis. Pertama, ketika kita mempunyai suatu, aku pengen nih penelitian tentang ekstrak rumput X. Nah, kan belum ada penelitian itu. Maka yang pertama dilakukan adalah desain study-nya harus metabolic profiling. Jadi di situ ada apa? Di rumput tadi itu ada apa? Kemudian setelah
di rumput itu ternyata ada senyawa-senyawa XYZ. Kemudian senyawa XYZ itu dilakukan in silico study yang tadi jasa untuk in silico tadi ada di berbagai ini ya, berbagai jasa ya, termasuk di Jalan Tengah itu juga menyediakan. Nah, kemudian dilanjutkan, emang secara komputasi, itu ada aktivitas. Emang benar apa enggak? Kemudian dilakukan in vitro study, in vivo study, dan dilanjutkan ke uji klinis ke manusia. Di mana ketika itu impactful, senyawa yang kita dapatkan ataupun obat yang kita temukan tadi, itu ketika impactful pada society, itu potensi Nobel. Kenapa saya bilang ini? Saya pernah ketemu beberapa ya, nggak semua, penerima Nobel dari Jepang yang menemukan ivermectin, yaitu itu lagi viral banget waktu COVID, yaitu digunakan katanya bisa untuk anti COVID. Padahal systematic review dan meta analisis itu mungkin tidak demikian signifikan. Yang dimana ivermectin atau ivermectina itu digunakan sebagai obat cacing ya, parasit itu. Nah, obat cacing atau parasit itu, ivermectin itu ternyata berpotensi untuk society ya, banyak orang di Afrika tentunya. Kemudian profesor dari Jepang itu mendapatkan Nobel. Itu tahu nggak, ivermectin itu ditemukan dari lapangan golf, dari jamur di lapangan golf yang dilakukan metabolomic profiling, kemudian in silico, kemudian preclinical trial dan clinical trial ya. Itu akhirnya impactful ke society. Akhirnya beliau ini dapat Nobel. Itu makanya jalan penelitian itu harus sistematik, rasional, dan menjawab gap-gap yang ada. Jadi ketika gap masih ada, itu menjadi celah dari reviewer untuk membantai kita nanti. Nah, salah satu kedua yaitu tadi kan visualisasi ya saya sebut. Jadi visualisasi itu juga menentukan hasil studinya bagus, desain studinya bagus, kemudian hasil penelitiannya bagus, tetapi dalam menyajikannya kurang maksimal, kurang bagus, itu juga akan menjadi meaningless gitu ya. Nah, ketika tadi ya, ini salah satu penelitian skripsi saya tentang anti kanker dari bawang dayak ya, forest onion, bawang hutan, itu dapat sebagai anti kanker payudara di sini. Makanya ini saya sajikan bagaimana pathway-nya si senyawa dari tadi bawang hutan itu bermanfaat untuk anti kanker melalui beberapa pathway ini. Kita di era yang seperti ini, era teknologi seperti ini harus mengikuti tren ya. Publikasinya harus menggunakan visualisasi yang bagus gitu. Itu salah satunya menggunakan Canva dan BioRender. Yang seperti ini itu menggunakan BioRender. Jadi nanti teman-teman bisa mencoba ini ya, ngotak-ngatik BioRender ini, bisa beli juga license-nya per tahun, tapi juga ada yang free dengan tentunya ada batasan-batasan. Nanti BioRender ini dapat memvisualisasi icon-iconnya, gambar-gambarnya itu ada yang sudah ilmiah gitu. Jadi ada gambar cawan Petri, kemudian gambar sel, dan reseptor-reseptor lainnya. Itu namanya BioRender. Nanti bisa di browsing ya. Di sini ada tuh websitenya biorender.com. Bentar, saya tak. Ini ada gangguan. Bentar. Oke, saya lanjutkan. Visualisasi itu yang selanjutnya, visualisasi data. Tadi kan hasil penelitiannya seperti apa. Nah, ini data. Ini biasanya kan teman-teman atau kita lihat di publikasi-publikasi itu menggunakan SPSS ya, yang hasilnya nggak seperti ini, tidak berwarna-warni dan tidak ada nilai signifikan, bintang 2, bintang 3, bintang 4, nilai NS itu nggak signifikan. Nah, ini menyajikannya dengan graphite prism yang tentunya tidak bisa saya sajikan di sini, nggak bisa saya contohkan. Itu banyak banget tutorial ya, itu menggunakan graphite prism. Ya, ini license-nya per tahunnya juga berbayar, tapi ada juga yang free untuk coba-coba ya. Mungkin kalau yang berbayar bisa urunan atau patungan dengan teman-temannya untuk beli, kan bisa digunakan bareng-bareng. Nah, selanjutnya yang primer, yang paling sering
saya lakukan sebelum saya submit jurnal, ketika sudah jadi visualisasi, desain study, hasil penelitian udah dalam bentuk draft paper, wajib hukumnya ya, kita cek Turnitin. Nah, dikti di Indonesia itu mensyaratkan di bawah 25%. Tetapi pada dasarnya sebenarnya jurnal itu kebanyakan mensyaratkan masih agak gede ya, di bawah 35%. Tapi untuk amannya, kita harus di bawah 25%. Karena yang disyaratkan dikti ya, Kementerian Pendidikan Tinggi, itu di bawah 25%. Jadi kalau sudah di bawah 25%, itu mau disubmit kemanapun, itu screening awal kan editor akan melihat berapa sih ini indeks similaritas plagiarisme atau enggaknya, itu dari situ. Jadi ketika kita sebelum submit, kita ternyata di atas 25%, kita masih ada kesempatan paraphrase. Tapi kalau udah 45% kita tembak, kita submit ke jurnal, ya kemungkinan besar di screening awal sebelum peer review, sebelum direview oleh reviewer, udah ditolak dulu sama jurnalnya. Syukur-syukur kalau jurnalnya balikin untuk meminta kita memparafrase. Yang kita ketahui bahwa di metode itu sulit sekali ya, kalau kita menyadur dari metode orang itu untuk meminimalisir nilai similaritas itu. Nah, kemudian yang primer juga selanjutnya itu adalah terkait dengan author contribution. Nah, di sini salah satu kriteria sebagai author contribution itu sebenarnya ada beberapa ini ya. Ini pada umumnya itu International Committee of Medical Journal Editor tuh membuat sebuah konsensus bahwa sebuah jurnal yang mau disubmit, paper yang mau disubmit ke jurnal itu harus menyatakan author X, author Y, author Z itu kontributor role-nya apa. Jadi sebagai konseptualisasi kah, atau hanya menulis draft artikel kah, investigasi, ataupun formal analysis maupun data collection masih banyak. Jadi salah satu di sini kalau teman-teman merasa pernah membantu orang dan bantuan yang Anda lakukan itu sesuai dengan ada salah satu sini, seharusnya sudah bisa masuk sebagai author, kontributor. Tapi balik lagi tergantung peneliti utamanya, biasanya seperti itu. Nah, ada juga jurnal yang mewajibkan seluruh author itu salah satunya harus sebagai writing original draft atau sebagai writing review and editing. Jadi kalau ada satu author, ini jurnalnya di Frontier ya, itu saya sadur ini formnya dari Frontier in Nutrition, Frontier in Aging dan sebagainya. Itu harus ada salah satunya. Tapi kalau misalkan ada penulis age, itu ternyata hanya sebagai investigation, tanpa ada writing, review, and editing, dia akan di-reject. Karena itu menyalahi integrity, katanya, integrity dari jurnal tersebut. Jadi banyak ya faktor-faktor yang mempengaruhi kita bisa terbit jurnal itu. Ini baru beberapanya saja. Next, ini salah satu contoh bahwa kita itu sebenarnya juga ketika kita kontribusi kita itu equal dengan nama pertama, itu juga bisa kita cantumkan sebagai ini. This author contribute equally to this work. Jadi kalau teman-teman merasa membantu si X dan bantuan yang Anda lakukan tuh setara dengan apa yang dia kerjakan terhadap paper tersebut, seharusnya itu sebagai contribute equally to this work. Jadi bisa jadi katakan share first author. Nah, kemudian yang wajib juga kalau saya submit jurnal itu kan pasti kalau kita submit jurnal itu ada cover letter ya, wajib ada cover letter. Nah, di cover letter ini kita mencantumkan kelebihan-kelebihan kita apa dan di highlight bahwa kita itu menjawab penelitian yang sebelumnya belum diungkap dengan memberikan kata-kata. Kalau saya pasti ini ya, which have never been previously reported. Jadi hasil penelitian kita ini, tujuan penelitian kita ini belum pernah ya previously reported, belum pernah dilaporkan. Kan kita meneliti sebuah studi terus kemudian menjadikan dalam jurnal itu kan kita cari novelty kan. Nah, kita tekankan novelty-nya ada di sini, which have never been previously reported, dan itu harus di-mention secara clear di cover letter, karena cover letter ini baca pertama kali bukan paper kita, tapi cover letter apa sih, surat lamaran ya, kita melamar ke jurnal tersebut. Jadi apa alasan jurnal ini harus menerima paper kita, itu harus ada dicantumkan di cover letter. Dan biasanya ketika penulisnya ada profesor-profesor di bidang yang kita tulis ya, dan ada beliau ini juga editor-editor, saya tulis bahwa best regards atau yours sincerely, Prof.
Prof. Bong Li Kim yang juga editor Word ini. Jadi ketika baca, oh ini tulis bukan hanya orang sembarang orang, jadi tulis oleh salah satunya adalah editor jurnal tersebut atau editor jurnal-jurnal ini. Gitu. Itu biasanya saya lakukan, salah satu trik. Nah, selanjutnya di abstrak. Kalau kita di abstrak itu wajib ada kalau saya ya, kalau itu original artikel, dan tentu kalau original artikel pasti ada statistical analysis. Itu wajib ada nilai p-value-nya ya, ada nilai numeriknya. Kalau nggak ada signifikansinya, numeriknya setidaknya berikan. Sehingga secara sekilas kalau reviewer, editor membaca, ini kan abstrak kan kesimpulan dari paper kita ya. Jadi, oh ternyata ada nilai signifikansi, ada numeriknya, berarti ada analisis statistik. Itu bisa dipertimbangkan untuk potensi ke peer review atau reviewer ya. Jadi dilanjutkan untuk direview. Ini salah satu tips yang saya dapatkan dari Profesor Apollinior Sukmo, beliau itu associate editor dari Helion. Jadi terus akhirnya semakin sini menjadi style saya dalam menulis paper yang bisa menghasilkan sekian publikasi itu. Nah, selanjutnya saya kayaknya haus sambil minum ya. Oke, selanjutnya itu judul, kesimpulan, dan interpretasi hasil itu jangan overclaim. Ya biar nggak overclaim itu karena ya ini ya kalau overclaim itu nanti klaimnya terlalu bagus tapi ternyata metode dan hasilnya itu cuma itu aja gitu ya, itu kan akhirnya menjadikan dia menjadi ada celah kesalahan itu. Ini harusnya nggak klaim seperti ini, klaimnya seperti ini gitu. Nah itu penting banget. Tetapi untuk judul kalau bisa dibuat menarik dan mengikuti tren terkini. Ini salah satu contoh penelitian saya yang published di Nutrients. Nah di sini misalkan kalau aku pakai judul, kalau saya pakai judul Effect of Cowler-Para's Supplementation on Mice Fat that High in Fat and Cholesterol, itu kayaknya udah biasa kan, udah di tahun-tahun lalu, 5 tahun yang lalu gitu, itu mengenai gitu. Tapi ketika, oh ternyata di penelitian kita tuh ada marker-marker novel yang tidak dilakukan oleh peneliti lain. Salah satunya ini ya, PRMT1, DDAH, dan ATMA. Maka mention aja bahwa Cowler-Para's ini dapat memperbaiki penyakit ini, kondisi dalam penyakit ini melalui regulasi PRMT1. Nah, itu kan lebih menunjukkan bahwa ada hal baru gitu. Sekilas saja membaca. Itu kan juga menjadi pertimbangan oleh editor dan reviewer. Nah, kemudian selanjutnya di bagian akhir dari introduction atau dari pendahuluan, itu wajib juga hukumnya. Kalau saya, ini saya dapatkan dari seorang editor di Antioxidania top tier 1 juga, jurnalnya MDPI, bahwa sebuah studi itu harus ada ini ya. Aim of the study must also be addressed from the perspective of describing the contribution to the file under analysis and the element of scientific novelty presented. Jadi, as the last spirit paragraph. Jadi, setelah kita men-state tujuan penelitian kita itu apa di introduction, itu harus diberikan tambahan kalimat yang men-state atau men-highlight, menekankan kelebihan penelitian kita itu seperti apa. Salah satu contohnya ini yaitu studi ini melaporkan valuable findings. Jadi ketemuan yang bernilai untuk ini kan sebenarnya hanya tujuan penelitian untuk menemukan cardiometabolic syndrome, anti-cardiometabolic syndrome atau obat metabolic syndrome dari green algae yang belum pernah dilakukan. Nah, kita di sini kalau kita menambahkan kalimat seperti ini akan mengkomplementasi atau melengkapi studi terkini terkait anti-metabolic syndrome, obat metabolic syndrome, sehingga nanti ke depannya ini menjadi acuan. Itu kan menjadi kayak kalimat argumen yang membangun dan memperkuat novelty kita. Nah, itu yang dimaksudkan kalimat bahasa Inggris ini. Aim of the study, bla bla bla. Oke. Selanjutnya, bagian yang tidak penting, tidak terlalu penting ya, bukan tidak penting, tetapi bisa mensupport ketika misalkan nih, kita melakukan uji analisis ANOVA. Kita sajikan kan grafiknya kan, tapi kita bisa melampirkan hasil SPSS misalkan, itu di supplementary file. Jadi untuk mengkonfirmasi, oh iya benar, peneliti ini melakukan studi analisis statistik seperti ini, karena tampilannya tadi ada nilai-nilai yang seharusnya tidak ada di paper, tapi dia mensupport gitu. Nah, itu masuk ke supplementary material.
Nah, selanjutnya itu kalau kita ikut conference, ya conference itu tentunya kongres atau pertemuan ilmiah itu kan memang membahas hal yang memang di bidang kita kalau kita datengin ya. Misalkan bidang kita kimia, ya kita datangnya di kimia gitu ya. Kalau kita datangnya di ekonomi kan agak lain ya gitu. Nah, kita bisa menjalin network di situ. Misalkan saya kemarin ketemu di kongres itu beberapa profesor dari luar yang sebidang dengan saya yang bisa dijadikan suggest review. Oh ini itu anak, misalkan nih kita suggest ini Profesor X, kita masukkan di sini email dan itunya udah kenal. Nah nanti ketika editor memilih beliau karena nggak ada konflik of interest dan kita belum pernah menulis, tetapi kita udah pernah ketemu dan pernah diskusi gitu ya, itu nanti ketika dia oh ini aku ingat ini anaknya ketemu sini, oke lah aku coba review, aku kasih saran yang membangun bukan menjatuhkan, karena tipe reviewer itu banyak. Nanti Mas Arif juga bisa mengkonfirmasi karena beliau juga beberapa publikasinya di jurnal-jurnal yang bagus. Jadi reviewer itu ada banyak jenisnya. Satu, mengasih review komen yang membangun. Dua, komentar yang pedes-pedes akhirnya menjatuhkan, akhirnya tidak bisa publish di situ karena mungkin ada konflik kepentingan, nggak mau ini bidangku mau dituduhin sama peneliti ini, nggak oke, aku jelek-jelekin. Nah itu juga bisa jadi kita tuh publikasi itu banyak banyak hal yang harus dipertimbangkan ya. Salah satunya ini. Oke. Nah, ini salah satu contoh ketika saya sebagai reviewer. Jadi kita biar tahu sebagai reviewer tuh yang dinilai paper kita tuh apa aja, yang sehingga nanti bisa jadi bayangan kalau paper submit paper akhirnya tembus atau enggaknya, itu kita bisa punya bayangan. Itu ada pertanyaan-pertanyaan ke reviewer. Pertama, does the background dan introduction itu apakah relevan, referensinya relevan atau tidak, dan yang dibahas itu komprehensif atau tidak gitu ya. Kemudian di sini ada bagaimana riset desain. Nah, ini penting banget. Riset desain itu study design yang saya bisa sampaikan kan. Apakah metode describe ya di secara detail dan disampaikan yang bukan hanya secara detail tetapi menggunakan pendekatan atau metode yang advance yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Oke, selanjutnya the result clearly presented. Jadi apakah hasil itu disajikan dengan secara clear dan bagus, yaitu tadi secara graphic tadi ya, ada gambar-gambar yang grafik-grafik itu tadi secara clear kan, udah ada grafiknya ya. Ini ada contoh, saya balik lagi. Clear, maksudnya clear itu seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi penekanan grafik perubahannya itu terlihat, signifikansinya terlihat, bintang-bintang ini melambangkan apa, terus kontrolnya itu bagaimana, sebenarnya itu clear seperti ini. Tadi orang membaca oke gitu. Apakah hasilnya clear? Tidak, itu ternyata masuk ya tadi di pertanyaan sebagai reviewer. Nah, kemudian apakah kesimpulan itu sesuai dengan hasil? Jangan overclaim dan jangan sedikit, tapi sedikit maksudnya hanya mengambil beberapa parameter. Kalau bisa mensimpulkan itu semua yang kita simpulkan, tetapi tidak overclaim. Nah, kemudian ditanya juga bahasa Inggrisnya seperti apa. Ini ada pilihannya banyak ya. Ada minor, English language fine, tidak perlu perubahan, tidak ada isu. Kemudian di sini ada nilai originality, novelty-nya tinggi apa enggak. Nah, reviewer kan mau baca ini tuh sebelumnya udah ada apa belum, itu kan dia harus ngelakuin itu di literatur kan. Nah, dia itu kadang memangkas waktu itu dengan membaca introduction tadi. Di bagian akhir introduction tuh diberi penjelasan, ini loh kebaruan kita tuh. Jadi dia nggak usah mencari referensi atau harus browsing, benar nggak ini ada nggak gitu. Jadi dengan adanya narasi seperti itu akan membuat, oh iya benar, tadi aku baca di introduction bahwa novelty-nya tinggi, high gitu. Kemudian kontennya signifikan apa enggak, terus quality presentation sesuai presentasi gambarnya seperti apa gitu ya. Nah, itu ada beberapa ini sampai referensi yang dicitasi itu sesuai apa enggak. Kalimatnya misalkan klaim, ini ternyata sesuai dengan penelitian sebelumnya. Itu benar nggak penelitian sebelumnya membahas itu apa enggak? Itu terkadang itu sampai dicek oleh reviewer. Kemudian di sini ada juga conflict of interest, kemudian apakah reviewer mendeteksi adanya plagiarisme dan lain sebagainya. Maka itu tadi harus ada Turnitin, cek Turnitin sebelum
Karena ya ini tadi, apa yang saya sampaikan tadi itu ini digunakan, yang memang itulah yang digunakan oleh uh, reviewer-reviewer, editor-editor dalam menganalisis atau menilai paper kita itu seperti apa. Nah, ini kesimpulannya yang sebagai reviewer ya. Akhirnya dengan nilai-nilai seperti itu, apakah reviewer itu merekomendasi reject, minor revision, atau udah bagus nih bisa diterima di posisi yang sekarang atau format yang sekarang gitu. Bahkan reviewer itu juga harus ini ya mengecek bahwa bahwa kita mendeklarasikan sebagai reviewer itu juga tidak menggunakan AI gitu ya. Jadi kalau menggunakan AI kan pastikan reviewer itu kan biar mudah gitu kan rasanya pakai AI, dan itu tidak diperkenankan sebenarnya oleh editor-editor jurnal. Makanya dengan adanya seperti ini, kita harus strateginya, kita harus tahu bahwa oh apa sih yang dinilai, terus apa sih pertanyaan-pertanyaan review editor terhadap ke reviewer untuk ini layak apa enggak dipublikasikan. Itu tadi. Nah, itu tadi MDPI. Kemudian ini Elsevier, salah satu contohnya. Ini sebagai reviewer ya saya. Nah, di sini tuh ada pertanyaan. Subjek penelitian ini apakah worth it apa enggak untuk diteliti gitu ya. Itu diteliti gitu ya. Agree, strongly agree atau apa gitu. Kemudian apakah the information presented is new, novelty-nya berapa? Apakah baru, agree atau enggak, atau disagree atau strongly disagree gitu. Itu ada beberapa nih sampai ke bawah, nanti bisa saya share. Kadang kalau ini ya. Dan apakah ada pertanyaan juga, apakah sesuai dengan jurnalnya ini sesuai dengan skopnya apa enggak gitu. Nah, itu pertanyaan, dan variatif ya pertanyaan-pertanyaan editor terhadap reviewer yang mereview jurnal, termasuk beberapa publisher itu memiliki kriteria sendiri-sendiri, template sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah tipe-tipe open access maupun non open access. Tipe-tipe jurnal itu publikasinya open access apa non open. Jadi ada dua ya teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Jadi ada open access full dan ada hybrid. Jadi kalau full open access itu bisa contohnya MDPI dan Frontier. Mereka itu membebankan biaya itu ke author. Ketika accepted harus membayar sekian puluh juta ya, sampai 40 dan sebagainya. Karena untuk diakses semua orang biar tidak membayar. Nah, kecuali kalau hybrid itu kayak Wiley, kemudian Taylor Francis, kemudian Elsevier, itu dia menggunakan hybrid, jadi bisa open access, peneliti bisa mempublikasi open access yang bisa diakses semua orang dengan membayar, author membayar, atau juga yang non open access, jadi hanya abstraknya aja. Biasanya teman-teman menemukan ya hanya abstrak aja, kalau mau full paper harus beli gitu ya. Nah, itu seperti itu. Ada di Wiley, Taylor and Francis, dan Elsevier. Nah, kemudian kalau full open access dan hybrid, bagaimana cara kita bisa mendapatkan apa namanya bisa mempublikasi di jurnal yang full open access tetapi nggak punya dana gitu ya. Salah satu caranya yang pertama ketika di MDPI yang saya lakukan adalah jadi reviewer gitu ya. Jadi reviewer bisa dapat voucher. Kemudian atau kita mengajak profesor di luar negeri. Beliau nanti akan menjadi corresponding autornya. Kita dari nama pertama karena yang melakukan penelitian, beliau yang corresponding author nama gelar terakhir. Beliau mempunyai kan biasanya di luar negeri itu banyak mendapatkan pendanaan ya. Jadi untuk membayar jurnal sekian puluh juta itu gampang untuk mereka, gitu, apalagi di negara maju. Salah satu contohnya adalah saya bersama profesor di Korea didanain. Nah, atau kalau enggak, bersama editor jurnal yang dituju, misalkan Nutrien. Saya pernah mengalami mengajak editor insifnya tuh. Ini yang baru bisa. Nanti saya sebagai senior author atau corresponding author akan mendapatkan free publikasi saya. Harusnya 40 sekian juta, itu free. Itu nama pertama saya. Beliau nama terakhir dan corresponding author. Atau kalau di Elsevier dan Springer Nature, itu kita bisa menggunakan surat pernyataan permohonan waiver. Kalau dia full open access ya, itu menggunakan surat permohonan. Jadi kita bilang bahwa kita tidak ada funding dan dari negara berkembang. Dua hal itu harus ada di argumentasi surat yang ditujukan ke Elsevier dan Springer Nature. Dan itu pasti akan dikabulkan. Karena udah berkali-kali aku coba hal seperti ini.
Kemudian kalau di Frontier itu nggak ada full waiver. Jadi mungkin hanya diskon maksimal 60%. Dengan menyatakan hal sama bahwa kita itu adalah peneliti Indonesia yang termasuk negara berkembang, kemudian tidak mendapatkan funding atau grant atau hibah penelitian, tapi ingin mempublikasikan karya potensial kami di jurnal Anda yang bereputasi. Nah, kalimatnya kurang lebih seperti itu. Jadi lebih politis ya. Yang bereputasi sehingga kami bisa menaikkan karir kami bersama dengan jurnal Frontier yang diketahui memang reputable. Nah, itu biasanya tergantung nanti teman-teman ngolah katanya bagaimana, tapi dua hal yang harus diperhatikan. Tidak ada funding dan negara berkembang harus di state. Dan kita bersyukur ya, bukan jadi negara maju itu ya. Salah satunya bersyukur untuk ini, tapi mungkin di hal aspek lain kita kurang setuju kalau kita dianggap negara berkembang. Nah, ini salah satu contohnya di Springer Nature, ini saya coba di Scientific Report. Nah, di Scientific Report dengan menggunakan dua kalimat tadi, dua inti kata tadi, tidak ada funding dan dari negara berkembang ini, full waiver has been approved. Full waiver artinya 2.000 US dollar, bayangkan berapa tuh. Itu dikasih gratis. Nah, ini salah satu contohnya yang saya bilang tadi, dengan editor jurnal yang dituju, beliau jadi corresponding author, ini editor in-chief-nya ya, editor in-chief-nya Nutrien C1. Jadi saya ajak nulis penelitian yang kemudian memang idenya kita, kalau kita nawarkan ke Prof itu memang harus benar-benar ide yang bagus dan ditulis dengan yang signifikan juga ya. Itu 90% plus 10% free. Jadi harusnya 2.900 CAF, itu kalau nggak salah 60 juta atau berapa tuh. Itu dikasih free sama jurnal karena beliau ini editor in-chief-nya di sana. Jadi banyak cara ya untuk publikasi open access tuh. Nah, ini bisa jadi menggunakan reviewer discount ya, reviewer voucher, bahkan sampai kita bisa mengumpulkan ini dari siapa, seluruh author digabung jadi satu, bisa akhirnya membayar 0 CHF atau 0 Swiss francs. Itu kan karena MGBI menggunakan mata uang Swiss ya. 0. Jadi bisa publikasi open access dengan 0 itu memang bisa. Banyak caranya dan salah satunya seperti ini. Nah, ini bisa dengan cara Prof. Bongli Kim, dengan cara mengajak profesor di luar negeri yang akhirnya didanain. Jadi ada, dan biasanya harus menyantumkan funding penelitian kita tuh di funding atau dikasih atau disupport oleh badan-badan ini. Dan untuk kita bisa berkolaborasi, ketemunya di mana? Di conference, ataupun kita memang udah well established profilnya. Kalau si Fahrul ini udah nulis tentang ini, oke lah aku support dan juga udah kredibel gitu. Itu penting banget. Conference, kemudian well established profile. Nah, ini salah satunya juga dibiayain oleh Nutrifood, ini open access, dibiayain oleh Nutrifood untuk APC-nya ya, karena ini bukan penelitian, tetapi opinion paper. Opinion paper bisa masuk di Q1, ini Frontier in Oncology, ya. Ini tentang tempe juga, terkait dengan anti cancer. Ini didanain separuhnya oleh Nutrifood. Jadi kita tuh banyak cara, saya bilang sekali lagi ya, banyak cara untuk mendapatkan kesempatan publikasi di jurnal non open access, apalagi non open access. Nah, cara mencari jurnal kita biar cocoknya paper kita di jurnal apa, itu ada beberapa tools ya. Elsevier dan Wiley sudah menyediakan. Tinggal ngeklik nanti di sini, silakan teman-teman untuk mencoba journalfinder.elsevier.com ataupun di Wiley ini. Jadi tinggal masukkan abstrak dan ataupun keyword, nanti diklik find jurnal, nanti akan keluar seperti gambar seperti ini. Nah, nanti ini salah satunya food research. Ada open access dan subscription. Jadi kalau ada subscription di sini berarti dia bisa non open access alias kita bisa mempublikasikan paper kita tanpa membayar. Tapi hanya abstrak aja yang bisa diakses oleh orang. Ketika orang mau full papernya harus membayar atau subscribe jurnal tersebut. Biasanya Elsevier. Nah, jadi satunya tadi saya bilang conference ya. Ini sebagai menyemangati aja, juga untuk memberi insight bahwa profesor-profesor di luar sana itu nggak ini kok, nggak galak, nggak ini, ya mungkin 1-2 orang adalah ya oknum yang galak, yang kemudian nggak bisa disenggol, nggak bisa disentuh, nggak bisa diajak kolaborasi. Tetapi beliau ini ada Prof. Hardin, Prof. Prof. Taslim dan Prof. Nur Puji. Ini beliau inilah yang awalnya mensupport saya sehingga bisa well established. Ini yang Prof. Nur Puji itu yang perempuan yang ini ya, yang baju merah ini, beliau yang pertama kali mendanai saya
jurnal Q1 di Nutrient, sehingga semakin kesini bisa mengumpulkan portofolio akhirnya well established, akhirnya diakui oleh beberapa jurnal, akhirnya di-invent untuk jadi reviewer, kemudian diajak jadi kolaborator dan sebagainya. Ini salah satu contohnya juga, ini Prof. Bolli Kim yang mendanain tadi ya, yang saya sampaikan di slide sebelumnya, yang mendanain saya untuk APC, bahkan total itu udah ada 700 jutaan beliau ini danain saya, nama pertama maupun teman-teman saya yang saya ajak nama pertama. Mungkin di sini ada juga beberapa teman yang join yang sini yang mungkin juga udah pernah ikut bersama saya. Beliau ini yang Prof. Kim itu yang dua dari kanan, yang baju putih ini ya, yang kemeja putih ini, yang punya labnya ini, kita fotonya di lab. Ini tim saya, tim nulis saya. Ini ada Prof. Hardin, kemudian ada Dr. Roni, Dr. Rudi, dan sebagainya, waktu di Korea. Jadi kita sekalian jalan-jalan, kemudian diskusi, nulis paper bareng. Jadi siklus seperti itu sangat suportif mendukung kita untuk maju, terutama di bidang kepenulisan. Nah, ini ada satu lagi, malah ini Prof dari Brasil, ini Profesor Rossi, ini memang orangnya ceria banget, nggak galak, nggak ini. Bahkan beliau ini wakil rektor di salah satu universitas di Brasil. Dia bilang, Fahrul, nanti kalau ada ini kita bisa nulis bareng dan sebagainya. Ini temunya di conference waktu di Korea. Dan ini lihat, tidak ada muka-muka galak, muka-muka ini. Jadi kalau takut mau email Prof ini nanti nggak dibalas, takut email Prof ini nanti jawabannya begini-gini. Itu saya katakan, yang penting nyoba aja dulu. Nah, ini salah satu waktu conference ketemu yang di bawah ini sama Prof dari Harvard, kemudian ini disambut sama Bu Dubes ya, Bu Dubes di Jepang waktu conference, yang sehingga ketemu dengan banyak orang, kemudian ketemu Prof ini yang beliau ini bidangnya Good Microbiome dan IBD. Nah, ini salah satu contoh publikasi itu melalui conference, dan dari conference itu kita bisa mendapatkan kolega-kolega, koneksi-koneksi, hubungan-hubungan yang itu mau nggak mau akan membawa kita ke arah visi yang sama gitu. Jadi saya mau menampilkan ini bukan untuk pamer ya, untuk menyemangati, untuk memotivasi. Dari sekian hal yang saya udah lakukan, konsistensi, kemudian mencoba berbagai hal, itu sudah 10 negara itu saya kunjungi untuk conference ya. Dan beliau-beliau ini menjadi 15, 16 sama beberapa profesor ini belum saya update, yang mendukung dan pernah publikasi bareng bersama saya. Ya, Prof. Kim, Prof. Nur Puji, Antonia Torres, kemudian Munyu Park, Jun Ha-han, dan sebagainya. Jadi kita itu bisa kok nggak pusing, bukan pusing ya, pusing tetap sih kalau kita ngerjain paper, pusing, wajar, manusiawi. Pusing, akhirnya kita bisa publish, kemudian conference ketemu orang-orang yang sevisi kita, orang-orang hebat, kemudian kita sambil jalan-jalan. Kalau bisa kita mendapatkan kesempatan itu, kenapa nggak mencoba gitu maksudku. Jadi saya tampilkan ini bukan untuk pamer, sekali lagi, bukan untuk sombong, tapi untuk menyemangati teman-teman bahwa di usia saya seperti ini, dengan kemauan seperti itu, dan kita tentunya usaha dan doa, bisa kok kita. Dan ini beberapa publikasi buku saya, book chapter di Nature, Springer Nature, ada 2, yang pertama 1, kemudian ada beberapa yang ada satu lagi yang co-author. Ini salah satu publikasi terakhir yang terbaru, termasuk ya, walaupun ada beberapa, ini di jurnal Current Development in Nutrition. Nah, dari sekian panjang perjalanan saya dengan cara-cara seperti itu, dengan menstrateginya seperti itu, saya bisa sampai di posisi yang sekarang, 87 plus Scopus. Paper saya di Scopus itu udah 87 plus. Kenapa saya bilang plus? Karena beberapa yang baru terbit yang menunggu indexing oleh Scopus ya. Dan 3 paten udah granted, kemudian hak cipta 60, 2 book chapter. Kemudian saya dengan profil yang demikian, menulis dengan konsisten, produktif, itu bisa menjadikan saya academic editor di PLOS ONE, Q1, kemudian associate editor di Sita Jurnal Q2, kemudian associate editor di Nara, kemudian beberapa ini ya, dan reviewer buat di Helion maupun di Springer Nature ini Advanced in Traditional Medicine.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan mungkin yang bisa saya tularkan semangatnya, dan waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Arif Ansori ya sebagai moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas Farul. Ya sangat Ya. menarik ya bagaimana sepak terjang di dunia jurnal ya. Silakan Bapak Ibu mungkin jika ada pertanyaan bisa dituliskan atau langsung bertanya. Ya, di kolom komentar sudah ada ya, topiknya sangat menarik. Saya pernah mendengarkan dosen berkata bahwa jika artikel ingin diterima di publisher yang terindeks Scopus, maka sebaiknya menggandeng nama penulis yang sudah sering muncul namanya di jurnal terindeks Scopus karena lebih dipercaya bahwa desain penelitiannya menarik sehingga dosen muda seperti saya hanya bisa mendapatkan posisi penulis 3, 4, 5, dan seterusnya. Walaupun mungkin penelitian dan susunan artikelnya itu 80% hasil karya kita ya. Apakah memang hal itu nyata di submission di jurnal Scopus atau bagaimana ya? Silakan Mas Farul ya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin ya awal-awal saya mulai bisa seperti ini itu juga nggak ujuk-ujuk nama pertama. Kita tuh juga bisa karena kita kan punya keterbatasan ya untuk dana dan sebagainya. Nah itu kita bisa mulai dulu, Prof, Dok, Bu, Pak, saya bantu nulis drafting ini karena Bapak kan nggak punya waktu. Jadi saya bantu nulis, kemudian nanti kita publish dan ada nama saya. Gitu ya. Tentunya harus ada nama. Kalau enggak malah namanya itu joki ya. Harus ada nama, gitu kan kolaborasi namanya. Dan itu yang awal-awal banget saya lakukan sehingga bisa mencapai ke sini. Jadi kita nggak perlu nama pertama dulu, yang penting nama kedua, ketiga itu sudah cukup untuk memulai gitu ya. Kecuali kalau memang kemudian kedepannya kita udah dikenal, oh dia udah pernah publish di sini apa namanya, walaupun ke author, sehingga kita ketika kita mengajukan pendanaan, kemudian permohonan kerjasama, kolaborasi, itu dilihat, oh anak ini udah pernah nulis walaupun orang ini pernah nulis walaupun dia belum pernah nama pertama. Oke, kita bisa kolaborasi, nanti deal-dealnya seperti apa, mungkin kita akan dibiayain untuk APC-nya, akan kemudian kita pertama tapi prof-nya itu nanti corresponding author dan sebagainya. Jadi kalau untuk memulai awal-awal itu memang seperti itu. Saya dulu juga seperti itu, nggak ujuk-ujuk nama pertama, apa namanya, nggak ujuk-ujuk nama pertama di publikasi. Gitu. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ya, dari Bu Siti Nurmila ya. Terima kasih Mas Farul, banyak insight yang menarik. Spill beberapa tools biostatistik yang tidak menggunakan coding, tapi memiliki hasil visualisasi yang bagus, free maupun berbayar. Nah ini, mungkin seperti tadi yang telah dijelaskan ya, terkait visualisasi itu bisa menggunakan Grepet, tapi mungkin Mas Farul ada opsi lain silakan. Kalau saya biasanya Grepet dan JASP. Ya, jadi mungkin karena sejauh ini yang saya coba adalah Grepet ya. Di Grepet tuh nanti kita tinggal masukin variabel apa, nilainya berapa, dan itu nanti kita tinggal klik analisis. Mau analisisnya apa? Ada one way ANOVA, two way ANOVA, atau apa? Itu tinggal klik dan hasilnya akan jadi otomatis gitu ya. Jadi nggak usah melakukan coding. Dan kalau untuk menjawab yang tadi, pakai apa? Yang saya gunakan, yang sering saya gunakan dan mudah menurut saya itu Grepet. Dan mungkin tadi ada tambahan dari Mas Ansori tadi, apa tadi, GPAS atau apa tadi. Mungkin itu bisa dicoba nanti Grepetnya, dicoba-coba. Oke, ya sudah saya kasih linknya ya di kolom komentar ya. Itu ada Grepet dan JASP statistik ya, itu free ya. Untuk yang Grepet itu berbayar. Nah, ini biar free ada caranya ya. Silakan dicari sendiri ya, Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaan berikutnya, terima kasih ilmunya Pak. Biasanya jika mensubmit ke jurnal, biasanya diminta rekomendasi reviewer ya. Nah, ini cara mencari reviewer itu bagaimana? Oke, jadi tadi ya udah saya sampaikan bahwa kita itu harus ada suggest reviewer. Jadi kita bisa berbagai cara. Yang kalau saya lakukan, pengalaman saya itu, saya ketemu di conference itu kan
kumpulan orang-orang yang sesuai dengan bidang kita, kemudian kita kenalan, kita saling menyapa dan sebagainya, kita dapat kartu nama yang ada emailnya. Nah, itu biasanya saya gunakan untuk suggest reviewer karena tahu, oh, profnya ini welcome kok, nggak terlalu galak, nggak terlalu ini. Akhirnya nanti ketika jadi reviewer kita, dia juga nggak akan terlalu galak, tapi juga akan mengkritisi gitu, nggak sampai mereject gitu. Itu salah satunya, mungkin ketemu di conference, atau kita bisa memang searching ya di Google Scholar ataupun di scopus.com, itu kita bisa searching peneliti dengan kata kunci atau dengan topik yang ingin kita cari itu siapa aja, dan itu kita carinya jangan yang H-indeksnya tinggi-tinggi gitu ya. Kalau H-indeksnya udah tinggi-tinggi, itu mereka akan pola-polanya akan mereject paper kita karena kita kan pemula. Carinya yang H-indeks yang agak rendah, yang masih rendah itu karena kan biasanya postdoktoral atau peneliti yang baru memulai penelitian, baru mulai publikasi. Jadi mereka memang ingin mendapatkan kredit sebagai reviewer dan biasanya mereka mau seperti itu. Oke. Ya, tips dari saya mungkin sama ya, jadi cari peneliti-peneliti yang masih early career ya, jadi itu bisa menjembatani. Oke, pertanyaan berikutnya ya, terima kasih informasinya Mas, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menulis jurnal ini, termasuk membagi waktu menulis dan melakukan riset, serta bagaimana tips konsisten menulis di bidang tersebut? Nah, ini menarik ini ya. Jadi ada pertanyaan yang bagus dari Bu Nur Maulida Safitri. Silakan Oke, dijawab Mas Farul. Oke, untuk pertanyaan berapa lama waktu diperlukan untuk menulis jurnal, kan kita bervariasi ya, apalagi itu sesuai dengan mood kita. Kalau mood kita lagi gak mood kan mau nulis ya aras-arasan atau malas gitu ya. Jadi berapa lama waktu yang diperlukan untuk menulis jurnal ini ya tergantung kita mau mau semangatnya seperti apa. Kalau semangat banget biasanya malah bisa cepat selesai gitu ya. Tapi kalau memang lagi pengen santai, ya mungkin agak lama gitu ya. Dan untuk membagi waktu menulis dan melakukan riset. Jadi kalau untuk membagi waktu menulis dan riset, kalau riset dilakuin aja. Karena kalau riset kan memang kegiatan fisik ya, aktivitas fisik ya, harus ada gerak gitu ya. Itu memang kayak udah terjadwal gitu ya. Kita risetnya ini targetnya seperti ini, hari ini target seperti ini. Nah, kalau untuk target membagi waktu menulis, usahakan kita itu mengenali mood booster kita. Kalau saya gitu ya, pakai mood booster. Jadi mood booster saya mungkin kopi atau green tea ya. Jadi ketika moodnya mulai agak turun atau moodnya berantakan, kita minum apa pokoknya jadi mood booster kita sehingga akan balikin mood kita jadi booster untuk mood kita. Nah, itu salah satu strategi untuk mengatur mood kita karena mood itu berpengaruh banget ya dalam konsistensi menulis itu ya. Dan untuk konsisten menulis di bidang tersebut, ya memang kalau kita mau mengulik, kalau kita udah pernah publikasi satu, kemudian mengulik hal yang itu, mau nggak mau itu kan ada rentetan pertanyaan-pertanyaan lanjutan di bidang tersebut yang, oh ini menarik, ini setelah publish ini nanti aku mau menulis ini, yang sesuai dengan bidang tersebut tentunya ya. Biasanya seperti itu polanya. Dan untuk konsistensi di bidang tersebut, ya memang kita harus menentukan memang kita mau ke arah mana. Mungkin itu, Mas. Oke, pertanyaan berikutnya ya, dari Pak Heru Fajar Trianto. Terima kasih Mas Farul atas sharing-nya. Izin bertanya apakah boleh kita menggunakan aplikasi Grammarly dalam menyusun kalimat yang baik? Nah, ini aplikasi Grammarly ini memang untuk digunakan dalam checking bahasa Inggris ya. Apakah ada kesalahan grammar atau tidak. Nah, itu mungkin bisa menjadi tips and trik. Mas Farul bagaimana? Oke, jadi kita menggunakan tools apapun itu uh, adalah boleh ya, nggak apa-apa. Itu untuk mensupport kita malahan ya. Tetapi jangan lupa ketika itu sudah jadi, itu kan mesin ya, itu kan sebuah tools ya. Kita harus membaca ulang. Kalau enggak, kita punya rekan dari luar negeri yang memang native speaker, ataupun rekan author yang memang udah jago di bahasa Inggrisnya, harus dicek ulang. Itu boleh-boleh saja, sah-sah aja. Beberapa teman saya cerita seperti itu juga menggunakan Grammarly, apalagi Grammarly premium kan juga juga berkualitas juga saya rasa nggak. Dan tetapi balik lagi ya, kalau itu namanya tools ya, ketika di reviewernya adalah manusia yang akan mendeteksi, oh
walaupun pakai tools, tetapi di bagian mana mungkin ada perlu pemolesan lebih lebih halus lagi. Nah, itu saran saya dikombinasi Grammarly dan di recheck lagi. Kalau bisa yang recheck itu memang bahasa Inggrisnya memang worth it untuk melakukan recheck itu. Mungkin itu, Mas. Ya, nah ini ada satu yang menarik lagi ya. Jadi dari Bu Putri, terima kasih atas materinya yang insightful ya. Saya sering mendapati peneliti mengupload atau mengunggah full text jurnal atau naskahnya di ResearchGate. Mungkin untuk meningkatkan aksesibilitas papernya ya. Jadi biasanya ya ini untuk digunakan untuk paper yang open access ya memang ya. Nah, apakah ini boleh dilakukan jika kita publish di jurnal yang sebenarnya close ya? Misalnya kita tidak dikenai biaya, lalu kita publish-nya biaya APC-nya free. Nah, tapi kita upload di ResearchGate. Nah, ini kan sebenarnya melanggar aturan ya mungkin ya, karena harusnya kalau kalau jurnalnya itu close, itu hanya boleh diakses, oh, di publisher website resminya ya, seperti itu. Mungkin ada sudut pandang lain ya, Pak Farul? Ya, mau nggak mau kita itu adalah ketika kita adalah peneliti dan baru mulai jadi peneliti, jadi author, namanya jadi writer ya, penulis yang baru early career ya. Itu jangan sekali-kali lah saya kalau saya bilang kita itu kan pas mau publish udah subscribe itu kita udah apa namanya assign ya tanda tangan bahwa secara online bahwa kita akan mematuhi segala aturan daripada jurnal tersebut. Jadi nggak bisa dipublikasikan di mana. Nah mungkin itu beberapa author saja yang memang punya kelakuan seperti itu sebenarnya. Tapi kalau saya sarankan dan saya tidak pernah melakukan itu dan kalau bisa jangan karena itu nanti kalau ketahuan publishernya kita bisa di blacklist. Kalau dari blacklist bagaimana? Nggak ada kesempatan lagi karena kita udah menyetujui itu term and agreement gitu ya. Mungkin itu sih Mas Anthony. Ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus hati-hati ya, jika memang papernya close, sebaiknya tidak diunggah ke ResearchGate. Tapi kalau misalnya papernya open access, nah itu baru boleh, karena nanti akan problem di belakang ya. Oke, ada pertanyaan berkaitan dengan kontribusi. Ya, materinya sangat bagus Mas Farul. Izin bertanya, apakah memberikan sebuah ide penelitian itu sebuah kontribusi ya, dan boleh dimasukkan ke autor ataukah tidak boleh? Nah, itu bagaimana Mas Farul? Tadi sepertinya sudah dijelaskan sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya ide itu, ya sih ide ya itu tadi Mas ya. Ya, Jadi memberikan ide penelitian ya. ya kalau dibilang memberikan ide penelitian kan berarti kan ide itu kan sebuah gagasan yang udah dalam bentuk ini ya ada udah dapat judulnya seperti judul kasarnya ya sehingga udah ada gambaran penelitiannya akan seperti apa itu maksudnya ada contribution konseptualisasi dan itu menurut saya itu yang kalau nggak dimasukkan malah kalau saya ya pengalaman saya pribadi itu malah akan melanggar gitu. Oh ini udah ngasih ide dan konseptualisasi tadi mengkonseptualisasi ide itu juga apa namanya mendapatkan konseptualisasi ide yang bagus itu kan uh, paling utama untuk menuju ke tahap-tahap selanjutnya karena itu harus masuk sebenarnya kalau saya ya kalau pengalaman saya pribadi harus masuk karena ada kriteria author contribution. Ya, walaupun nanti setelah itu kita harus mengirimkan draft paper kita untuk beliau baca, mungkin ada review dan hasilnya. Akhirnya di situ nanti ada tambahan, bukan hanya konseptualisasi, tetapi juga mereview artikel tersebut. Mungkin begitu jawabannya dari saya. Oke ya, jadi seperti itu ya penjelasannya terkait kontribusi ya. Jadi kontribusi itu Bapak Ibu bisa cek di website jurnal ya, lalu ada di platform-platform yang lainnya juga menyediakan seperti apa sebenarnya autor yang boleh dimasukkan atau mungkin juga kontribusi apa saja yang layak untuk dimasukkan ke dalam autor. Ya, terkait pertanyaan selanjutnya ya, kita akhiri pukul 20.30 ya Mas Farul, agar tidak terlalu malam. Ya. Ini ada juga tips ya, mau bertanya jika akan pertama kali submit ke jurnal Q1 dan mensitasi jurnal dari penelitian kita sebelumnya, apakah boleh jika jurnalnya itu tadi tidak Q1 ya?
seharusnya boleh ya Mas Farul ya. Mungkin Oke. Mas Farul ada insight lain? Ya, itu pertanyaannya kalau kita mau submit jurnal Q1 dan sebelumnya mensitasi jurnal, kita itu mensitasi itu bukan karena kita nulis itu akhirnya citasi kita sendiri, enggak. Dilihat dulu bahwa yang kita citasi kalimat atau topik yang kita gunakan itu benar-benar terkait dengan publikasi sebelumnya apa enggak. Kalau enggak terkait dengan sebelumnya, makanya ada namanya reference in akurat ya. Memang enggak akurat karena kita hanya ingin meningkatkan citasi kita, tetapi tanpa mempertimbangkan bahwa itu sesuai dengan tulisan kita atau enggak. Kalau sesuai dengan tulisan kita malah dianjurkan ya mensitasi dari publikasi kita sebelumnya walaupun belum enggak satu gitu. Yang pasti sesuai, kita harus tahu sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku ya. Jadi nanti malah kalau enggak ini ya, kalau enggak sesuai dengan topik yang kita bahas tapi kita mensitasinya, malah namanya autoplagiarisme. Kan begitu. Mungkin itu pandangan dari saya. Ya, benar. Oke, berikutnya terkait dengan approach ke prof ya, approach ke profesor. Apakah naskah sudah jadi atau bagaimana? Atau hanya outline saja, Mas Farul, ketika kita approach ke profesor untuk kolaborasi ya, mungkin ini ya harusnya ya. Oke, jadi ada dua tipe profesor pengalaman saya. Jadi ada yang memang dia mau dari awal konseptualisasi drafting manuskripnya itu mau diikutkan, makanya harus ditanya nanti. Ada juga yang maunya kalau udah jadi aja nanti saya memberikan review dan editing gitu ya. Ada dua tipe seperti itu. Nah, sebelumnya kita tanya Prof atau Dok atau Bu atau Pak, saya mau nulis ini dengan judul ini. Kiranya nanti Prof atau Bapak atau Ibu itu berkenan untuk join. Apakah nanti saya kirimkan draft outline-nya atau draft paper-nya? Ditanya dulu. Nah, kalau udah jawab, baru nanti kirim salah satunya. Karena ada dua tipe Prof ataupun kolaborator kita. Maunya yang udah jadi, tinggal review, ataupun dia pengen ikut andil nih dalam rearrange outline paper kita. Itu. Oke ya, jadi sudah jelas ya. Berikutnya ada pertanyaan ya. Nah, ini ada yang bertanya lagi, jika naskahnya yang tadi itu terupload di portal website kampus ya, atau repositori kampus, yang naskah-naskah close access tadi ya, seharusnya juga tidak boleh ya Mas Farul ya? Jadi ada termnya itu bahwa di Elsevier yang Elsevier itu yang sering saya publish di situ. Kalau non open access, subscribe itu biasanya ada baru boleh 1 tahun diupload di repository kampus itu setelah 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun, nah itu harus dibaca detail. Jangan kita tuh kalau ini ya harus dibaca detail aturannya seperti apa. Makanya kita bertindak itu sesuai dengan apa yang mereka ini ya gitu mereka di aturan mereka gitu. Jadi nggak tiba-tiba ngupload atau tiba-tiba nggak ngupload dan sebagainya. Sebenarnya ada kata-kata itu seingat saya itu 1 tahun setelah terbit itu baru boleh di repository. Tapi kalau intinya kalau kita udah publish ya udah publish aja, nggak usah di upload kemana-mana ya. Kalau mau disitasi, kalau jurnal kita memang bagus ya akan disitasi oleh orang-orang yang memang di bidang kita itu yang publikasi topik kita. Mungkin itu sih Mas. Ya benar. Jadi, Bapak Ibu harus memahami ya sebelum mengupload atau mengunggah naskah-naskah ke portal non jurnal aslinya ya. Nah, ini harus dibaca dulu agreement-nya di awal bagaimana ya. Nah, nanti akan tidak terkena masalah di belakang. Karena cukup berbahaya ya, termasuk tadi kita bisa di blacklist menjadi autor di jurnal tersebut. Oke, berikutnya bagaimana tips mendapatkan koautor dari luar negeri? Nah, ini dari Bu Dewi Murni. Oke, jadi tipsnya yaitu tadi ya, kita tuh kalau mau ketemu orang itu satu, kita biar kalau tiba-tiba email, siapa sih ini orang ini, akhirnya di browsing kan. Oh iya, pernah nulis beberapa artikel sebagai koautor kan begitu. Jadi kalau memang
kita itu udah well established, kita udah pernah publish di Scopus ataupun setara Web of Science atau Impact Factor ya, jurnal berimpact factor. Jadi kita tuh email tuh nggak, siapa sih orang nggak pernah publikasi kok email saya, kita kan agak diragukan. Kalau nggak ikut conference atau kongres atau pertemuan-pertemuan ilmiah yang dimana itu kan sesuai dengan bidang kita. Dan situlah memang kita bisa mendapatkan orang-orang atau saling menyapa sehingga jadi kolaborator ataupun ya karena sebidang tadi ya kita itu menghadiri sebuah acara yang sebidang kita akhirnya oh iya Prof saya punya ini gini-gini akhirnya oh ya bisa kita kolaborasi dan akhirnya jadi kolaborator ya, jadi satu kita memang harus sudah well established atau udah pernah setidaknya publikasi. Jadi ketika kita dicari siapa sih ini orang, akhirnya tahu oh ini udah pernah nulis di bidangnya ini. Oh sama dengan saya. Oke, aku balas lah emailnya. Gitu. Yang kedua conference atau kongres. Ya itu. Oke, ya. Seperti itu. Jadi pertanyaan lainnya dari Pak Munawir Sazali ya, maaf telat masuk webinar ya. Izin bertanya apakah diperbolehkan mengirimkan satu naskah yang sama ke lebih dari satu publisher untuk memperbesar peluang naskah diproses? Nah, ini seperti apa Mas Fahrul ya? Harusnya tidak boleh ya? Jadi ya kita tuh kalau submit jurnal, ya di situ ada keterangan bahwa ada deklarasi bahwa jurnal paper ini tidak disubmit di tempat manapun. Nah, kalau udah kayak gitu berarti nggak boleh ya. Jadi udah ada keterangan itu sampai ketahuan bisa di blacklist kita karena kita kan memberikan apa namanya ikan paper kita percayakan ke jurnal X untuk diproses lebih lanjut tapi kita malah ke jurnal Y. Ketika kita di sini Maya revision ternyata di sana aset itu kita tarik kan ada hal yang nggak mengenakan di jurnal oh udah dipertimbangin kok malah seperti oh ternyata dia submit di jurnal lain akhirnya di blacklist lagi. Kalau bisa jangan dilakukan gitu. Ya. Oke, jadi seperti itu Pak Munawir ya. Jadi tidak boleh ya, kita submit lebih dari satu jurnal, satu naskah lebih dari satu jurnal ya. Jadi harus harus satu naskah untuk satu jurnal. Nah, ini kenapa kita membuat target jurnalnya itu jangan asal, tapi kita benar-benar harus berpikir dan menelaah dulu ini jurnal targetnya ini sudah benar apa bukan ya. Sehingga nanti naskahnya ini kita submit ke jurnal tersebut, itu kita tidak usah submit ke tempat yang lain ya, karena itu melanggar aturan, seperti itu. Nah, ini ada cerita ya. Jadi, pernah ada autor yang submit naskahnya ke 3 jurnal dan tiga-tiganya terbit. Nah, itu jadi masalah di kampus ya. Itu menurut saya kampus manapun juga sama ya aturannya seperti itu. Oke, berikutnya, pemaparannya bagus sekali Mas Fahrul ya. Izin bertanya, jika naskah kita telah dalam proses review, misal review satu atau review 2 dan waktunya sudah terlalu lama untuk menunggu decision, kira-kira langkah apa yang kita lakukan? Apakah kita bisa menghubungi editornya? Jika wajar menghubungi editor, kira-kira rentang waktu berapa lama baru kita menghubungi pihak jurnalnya, begitu? Oke. Jadi yang dilakukan yang pertama ya kita meng-email editor yang biasanya kan ada kan di website jurnal itu editornya siapa yang bisa dihubungi ke email mana itu ditanyakan dengan sampaikan apa yang kok bisa kenapa kok pengen mengetahui itu mungkin karena kita harus melaporkan progres kita ke ini atau kalau memang mau ini ya memang lama dan rasa pengen pindah karena udah lama banget benar-benar lama ya boleh kita bilang bagaimana kalau jurnal atau paper ini kita withdraw dengan alasan demikian demikian seperti itu. Oke, ya seperti itu. Ini ada pertanyaan satu lagi ya. Nah, kalau misalkan pada saat melakukan studi hasilnya tidak signifikan, membuat grafikalnya bagaimana ya, Mas? Lalu kemudian bagaimana cara mencari ide, melakukan checking kembali apakah studi yang mau kita lakukan belum ada di mana-mana atau belum, idenya ini masih original. Nah, itu bagaimana Mas Faruli? Ya, Sorry.
Ya, jadi Oke. penelitian itu kan memang digunakan atau dilakukan itu untuk mengungkap satu hal ya, kebenaran ini seperti apa, faktanya seperti apa. Kalau faktanya memang nggak signifikan, ya nggak apa-apa. Ditulis saja nggak signifikan dan visualisasinya disesuaikan. Bahwa misalkan, kalau hipotesis kita, oh si obat X itu uh, signifikan menghambat penyakit menghambat penyakit diabetes, tapi ternyata nggak signifikan ya, berarti mungkin panahnya atau kita mengatur sendiri aja mau bagaimana. Mungkin ternyata ada gambar misalkan obat X itu ke arah ke diabetes tidak terlalu signifikan ada keterangannya, itu tergantung kita mau visualisasi seperti apa, itu tergantung dari kitanya sendiri gitu, tapi tetap dilaporkan apa adanya. Mungkin itu, Mas. Ya, Mas Farul, apakah pernah ya jika datanya tidak signifikan tapi tetap publish di jurnal yang satu atau yang lainnya, bagaimana? Oke, banyak kok jurnal yang menyatakan kami mempublish nol hipotesis. Nol hipotesis atau negatif hipotesis. Artinya bahwa itu ternyata berlawanan dengan teori atau berlawanan dengan ya teori atau penelitian sebelumnya, terus atau tidak signifikan. Itu bisa banyak jurnal yang menemukan itu. Jadi kita misalkan mau membuktikan kata teori sebelumnya menyatakan bahwa uh, lutein itu dapat menghambat terjadinya diabetes. Ternyata penelitian kita enggak, dengan data-data seperti itu. Kita sajikan aja, kita membantah itu, dan itu diperkenankan. Memang kita melaporkan fakta apa adanya yang ada di jurnal. Dan balik lagi ya, salah satu contohnya adalah jurnal Helion. Itu ada keterangan banget, dia menerima nol hipotesis atau hipotesis nol. Karena nanti di tentang waktu submission tuh ada, apakah kamu melaporkan nol hipotesis atau negatif hipotesis? Nah, itu dicentang, ada centangannya. Mungkin seperti itu, Mas, insight-nya. Ya, nah ini benar ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jika kita memiliki data yang tidak sesuai ya ataupun hasilnya kurang, nah ini kita bisa bisa memikirkan kembali ya, kira-kira ini valid atau enggak gitu ya. Nah kalau misalnya valid ya nggak apa-apa, kita tetap kukuh untuk mempublish naskah dengan data yang seperti itu. Karena nanti kita akan menghadapi reviewer. Nah, disitulah kita harus bisa melewatinya ya. Reviewernya tadi ya, itu seperti polisi ya. Kalau kalau di kehidupan nyata ya. Oke, terakhir saya ambil satu lagi ya, karena menarik juga. Terima kasih atas pemaparannya. Mohon izin bertanya, autor dengan ruang lingkup yang berbeda dan tidak berkaitan dengan topik papernya, apakah menjadi bahan pertimbangan reviewer? Misal, topik tentang nutrition, beberapa autor dari nutrition juga, namun ada salah satu dari forestry. Nah, ini harusnya tidak ada masalah ya, yang penting kontribusinya. Tapi mungkin ada pertimbangan lain dari Mas Farul, silakan. Jadi memang ya ini kalau papernya itu ada biasanya ada beberapa, dan namanya paper itu banyak jenisnya. Paper review itu biasanya memang topiknya itu ya biasanya itu dicek oleh editor, atau biasanya editor tuh menanyakan isi form ini. Biasanya form di situ tuh ada keterangan bahwa udah nulis topik yang sama itu berapa, dan sebutkan mention citationnya apa, publikasinya mana itu disampaikan, karena itu kalau review. Nah, kita misalkan kita mau penelitian tentang manfaat atau gizi ya, zat gizi misalnya nutrition value of forest onion, ketika ada penelitinya, ada penulisnya dari forestry, itu akan malah bagus, karena kita kan topiknya memang nutrition, mau mengungkap nutrisi dari bawang hutan, tetapi di situ kan ada orang kehutanan, mungkin dia bidangnya nanti berkontribusi terhadap validasi bahwa ini benar-benar bawang hutan, atau misalkan insight dia terkait bawang hutan itu pada pengalaman dia itu seperti apa, akhirnya dituangkan dalam discussion, itu akan malah memperbagus atau memperkaya komprehensivitas daripada paper kita. Nah, itu tergantung sebenarnya studi kita seperti apa. Kalau memang ada intinya kalau ada kontribusi, ya udah masuk aja apapun, bahkan bisa jadi ekonomi masuk, karena kan kontribusinya mungkin ada pembahasan terkait dengan nilai ekonomisnya. Nah, itu kan juga harus ada orang ekonomi gitu kan, itu kan akan membuat menilai, oh iya memang ada paper ini bagian ini ada pembahasan ekonomi, dan terusnya ada profesor ini bidang ekonomi. Oke, berarti memang
tinjauan ekonominya memang benar-benar gitu. Itu tergantung studinya. Mungkin itu. Oke, ya menarik sekali. Terima kasih Mas Fahrul. Ya, Bapak Ibu mungkin jika ada satu pertanyaan langsung yang ingin bertanya langsung silakan. Mumpung ada ahlinya ya. Silakan. Oke, saya ambil satu Pak Bagas ya. Silakan Pak Bagas. Selamat malam sebelumnya. Terima kasih kesempatannya. Saya mau bertanya, suara saya terdengar ya? Ya, sudah. Suara saya terdengar ya? Sudah terdengar. Ya, saya waktu submission itu seringkali mendapatkan masukan terkait tata cara penulisan dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini saran personal dari Mas Fahrul. Saya minta ya Mas ya. Kebetulan saya follow Mas Fahrul sudah agak lama. Memang riwayatnya sangat luar biasa, Mas. Kalau menurut Mas, karya yang punyanya Mas yang paling sempurna, yang paling Mas rekomendasikan untuk suatu karya tulis yang bisa diterima di jurnal tier atas dengan struktur kalimat, dengan isi paragraf yang paling lengkap menurut Mas itu yang manaan Mas? Nanti coba saya baca, saya pelajari satu-satu Mas. Saya mohon izin Mas. Terima kasih. Oke, silakan Mas Fahrul. Oke, jadi kalau ditanya itu mungkin susah sebenarnya kalau nanti ya bukannya kita udah ini ya masih bukan udah pernah publish akhirnya mengalami ini. Jadi jurnal itu ada ya paper saya itu bagus di jurnal X, di jurnal X, tapi di jurnal Y diterima. Itu memang terkadang editor itu subjektivitasnya juga berbeda gitu ya. Jadi melihat sisi novel, sisi sisi akadem apa namanya scientificness itu berbeda gitu. Tapi kalau pada umumnya untuk bisa apa ya ini terkait dengan in silico dan in vitro ya, itu mungkin bisa dibaca beberapa ada paper-paper saya in silico dan in vitro ya tentunya di jurnal-jurnal ini ya apa namanya jurnal-jurnal Q1 itu ada antioksidan, kemudian nutrients, yang tadi sudah saya sampaikan juga, kemudian ada beberapa di Elsevier. Mungkin itu rujukan-rujukan yang bisa kita gunakan untuk referensi ya, studinya harus begini-begini, seperti yang tadi udah saya presentasikan, itu memang yang terpilih itu yang bisa digunakan, mungkin atau bisa disadur, direproduksi, apa namanya, jalan alur cerita untuk menemukan obat kanker, menemukan obat metabolic syndrome dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk spesifik apa nggak ada, karena balik lagi ya subjektivitas jurnal itu beda-beda dan kita menulis tuh kita baca aja, kita baca dari 10 jurnal, misalnya 5 nggak usah baca 5 jurnal top tier ya, misalkan Frontier in Nutrition, Nutrient, Elsevier apa gitu, 5 yang di topik yang sama, bandingkan aja semua. Nanti kita bisa menyimpulkan, oh polanya tuh seperti ini, seperti ini. Maka aku harus bekerja seperti ini. Mungkin itu caranya agar itu kita merangkum beberapa artikel, metodenya seperti apa, ya kita sadur seperti itu. Kalau memungkinkan di Indonesia, kalau nggak memungkinkan ya yang memungkinkan aja di Indonesia kan banyak juga contoh-contohnya. Tapi kebetulan kebanyakan paper saya itu kemungkinan bisa dilakukan di Indonesia. Salah satunya mungkin nanti bisa diketik antioxidants, di paper antioxidants itu di MDPI maupun di nutrients. Itu nanti bisa dicek. Mungkin itu. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Fahrul ya. Jadi Bapak Ibu, yang bisa saya simpulkan ya pada malam hari ini ya, yaitu kita harus tetap berkarya ya. Jadi dalam menulis ini tidak ada yang instan ya. Jika kita ingin memperoleh atau bisa menembus jurnal yang kuartil 1 atau top tier, maka kita harus mengayuh kemampuan kita step by step ya, sedikit demi sedikit hingga kita dapat terbiasa ya, terbiasa untuk menulis dengan, baik begitu. Dan pengalaman, saya juga ya, dan juga pengalaman Mas Fahrul ini sama-sama kita belajar dari nol ya, belajar dari nol dan, kita belajar step by step dalam menulis ya, dan melakukan kesalahan ya itu sudah pasti ya. Karena
itu merupakan, perjalanan dalam belajar ya. Nah, yang penting kita tetap dalam koridor yang baik, kita tetap menjadi penulis yang tetap memiliki integritas ya. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Terima kasih Mas Farul untuk waktunya ya. Mungkin Kasih. kita buat lagi mungkin kapan-kapan untuk, acara yang mirip ya dengan ini karena sepertinya banyak yang suka ya dan tertarik untuk acara-acara berikutnya terkait publikasi ilmiah karena kita tahu ya bahwa memang tidak banyak orang Indonesia yang memiliki track record yang luar biasa begitu. Dan, Mas Farul dan saya ya juga, kami, sering atau bergabung juga ya di, Clinical Nutrition Aspen ya, yaitu jurnal kuartil 1 di Elsevier begitu. Oke, mungkin Mas Farul reviewer ya? Mungkin Mas Farul apa ya, reviewer ya di sana ya? Iya, betul, reviewer di Aspen. Iya, saya kemarin ditawari sebagai advisory board member, ya. Oke, mungkin ke depan kita bisa kolaborasi dan mungkin Bapak Ibu jika ingin kolaborasi bisa kontak saya atau juga langsung kontak Mas Farul atau kontak Mas Viol juga di sini ya, ada ya. Nah, yang sering melakukan kolaborasi ilmiah ya, mungkin bisa dituliskan, Instagram-nya Mas Viol di kolom komentar ya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan, mengisi presensi terlebih dahulu ya, lalu bisa, saya akhiri webinar ini. Terima kasih Mas Farul, selamat malam semuanya. Semoga sukses selalu.